Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus memberikan kepada kita semua, yang dimana kita terus-menerus merasakan pertolongan serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua, sehingga kita terus-menerus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ketaatan. Dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bermajelis ilmu, untuk senantiasa kita saling menasehati, untuk senantiasa kita saling mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an adalah merupakan sebuah kebutuhan, yang dimana peringatan dari Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebuah rambu-rambu di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat. Rambu-rambu yang senantiasa harus kita perhatikan agar supaya kita tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua harus kita dapatkan dengan kita mau bersusah payah. Harus dengan kita mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita dari ayat-ayatnya. Begitu pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diajarkan kepada kita semua. Dan insyaallah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan persiapan-persiapan yang harus kita siapkan untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Bulan yang semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan tersebut. Yang dimana kemarin kita telah membahas tentang masalah persiapan maknawi untuk senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa kita menjadi jiwa yang bersih, agar jiwa kita menjadi jiwa yang semangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua
bisa didapatkan dengan kita kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang lain yaitu persiapan maknawi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk senantiasa kita melakukan hal tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan seluruh perkara agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana perkara yang sangat penting ini adalah merupakan syarat diterimanya amal seseorang. Dan perkara ini juga bukan perkara yang mudah. Perkara ini adalah merupakan perkara yang kadang datang dan sering perginya. Perkara yang terkadang seseorang begitu susah payah untuk mendapatkannya, tapi begitu gampangnya untuk lepas dari diri seorang tersebut. Yaitu pembahasan tentang masalah ikhlas. Ikhlas, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, adalah merupakan sebuah kata yang mungkin mudah. Ya sudah, ikhlas saja. Ikhlaslah kalian di dalam beramal. Mudah untuk kita ucapkan. Tetapi ikhlas ini adalah merupakan sebuah amalan hati yang seseorang itu tidak mudah untuk mendatangkannya. Karena orang-orang yang ikhlas, mereka adalah orang-orang yang betul-betul tahu tentang hakikat rohnya. Orang-orang yang ikhlas, mereka betul-betul tahu tentang hakikat dirinya. Selama seorang itu tidak kuat pengenalannya kepada Allah dan pengenalan kepada seorang hamba itu sendiri, maka keikhlasan itu begitu susah untuk dia dapatkan. Beliau mu'allif ketika menjelaskan tentang masalah ikhlas, beliau menceritakan tentang perjalanan orang yang ikhlas. Di sana banyak sekali cerita tentang orang-orang yang ikhlas, termasuk diantaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika nunjil mukhlisin. Di dalam riwayat yang lain, wa kadzalika nunjil mukhlasin. Kami senantiasa menyelamatkan orang-orang yang ikhlas, menyelamatkan orang-orang yang senantiasa dimudahkan untuk bisa menjadi orang yang ikhlas. Itu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang ikhlas, itu butuh perjuangan. Butuh waktu yang begitu luar biasa. Siap untuk dihinakan, siap untuk direndahkan, siap untuk tidak dianggap. Jadi kalau orang pengen mempunyai ikhlas di dalam hatinya, orang itu harus siap untuk nggak dianggap oleh orang lain. Tetapi ketika seseorang itu masih memperjuangkan harga dirinya, yang padahal nggak punya harga diri juga. Kalau seseorang itu masih memperjuangkan akunya, maka di situ seseorang itu sulit untuk mendapatkan yang namanya keikhlasan. Di sini beliau setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan tentang salah seorang yang harusnya dia menjadi seorang sahabat, tetapi gagal jadi seorang sahabat. Harusnya dia bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata beliau menahan dirinya karena sebab udzur dan enggak datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, an Zurarah ibni Aufa an Asir ibni Jabir qala kana Umar ibn al-Khattab idza ata alaihi amdadul Yamani sa'alahum. Dari Zurarah ibni Aufa dan Asir ibni Jabir, beliau mengatakan Umar radhiyallahu ta'ala anhu apabila datang kepadanya amdadul Yaman, yaitu sekelompok orang atau kafilah dari Yaman, maka sa'alahum, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada mereka, afikum Uwais ibni Amir, apakah ada
salah seorang di antara kalian itu Uwais ibni Amir, hatta alaihi Uwais, sampai datang kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu Uwais, faqala anta Uwais ibni Amir. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, apakah engkau Uwais ibni Amir? Maka beliau mengatakan, qala na'am. Iya, saya Uwais ibni Amir. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini tanya setiap tahunnya. Setiap ada rombongan dari Yaman yang berangkat naik haji, ditanya, afikum Uwais ibni Amir? Apakah ada di antara kalian Uwais ibni Amir? Dan terus menerus ditanya oleh Umar bin Khattab. Hingga akhirnya Uwais ibni Amir ini ditemukan oleh beliau. Kemudian ketika na'am, beliau mengatakan, min muradin thumma qarnin. Engkau dari kabilah Murad, dari kabilah Qarn. Jadi saya dulu pernah tinggal di Yaman ini di kabilah Murad. Jadi Bani Dobian itu yang saya tempati belajar itu berdampingan dengan kabilah Murad. Jadi ahlu Murad. Nah, qala na'am. Kemudian beliau mengatakan iya. Kemudian Umar mengatakan, kana bika barasun. Apakah engkau dahulu punya baros? Baros itu albina. Albino. Iya, kalau albina mah lupa. Apakah engkau punya penyakit albino, baros? Fabarokta minhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sembuhkan engkau darinya, illa maudhi'a dirham, kecuali satu lingkaran dirham. Qala na'am. Iya. Maka Umar mengatakan, alaka walidatun, apakah engkau punya seorang ibu? Qala na'am. Uwais pun menjawab apa? Iya. Maka Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'ti alaikum Uwais ibni Amir ma'a amdadil yamani min muradin thumma min qarnin kana bihi barasun fabara'a minhu illa maudhi'a dirham lahu walidatun huwa biha barrun law aqsama 'ala Allahi la abarrahu fa in istata'ta ay yastaghfira laka faf'al. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, akan datang kepada kalian Uwais ibni Amir bersama rombongan Yaman dari negeri Murad atau kabilah Murad, dan dia punya penyakit albino yang sudah disembuhkan kecuali sebesar apa? Sebesar lingkaran dirham. Dan dia mempunyai seorang ibu. Mempunyai seorang ibu, huwa biha barun, dan dia adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Ini yang menjadikan penghalang dia menjadi sahabat. Ketika Uwais ibni Amir mampu untuk datang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu dia menjadi seorang sahabat kalau melihat Rasul, tetapi dia punya seorang ibu yang enggak mungkin dia tinggal. Dia sangat berbakti kepada ibunya. Dia sangat betul-betul patuh kepada ibunya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini lau aqsama 'ala Allahi la abar. Kalau dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, la abarrahu, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dijadikan kebaikan. Fa in istata'ta, kalau engkau mampu untuk meminta ampun untukmu, faf'al. Qala fastaghfirli, maka Umar mengatakan, mintakan ampun untukku. Seorang Umar yang kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bagaimana kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar pun meminta doa kepada Uwais untuk apa? Untuk agar Uwais ini memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Umar. Fastaghfaralahu. Akhirnya apa? Meminta ampunlah Uwais untuk Umar. Faqala lahu Umar. Maka Umar mengatakan kepada Uwais ini, "Aina turid?" Kemana engkau akan pergi? Maka dia mengatakan, Al-Kufah. Saya mau pergi berangkat menuju ke Kufah, yaitu ke Irak sekarang. Qala ala aktubu laka ila amiliha. Mau enggak kamu tak kirimin surat? Ya.
sehingga engkau nanti di sana dijamu. Amiliha itu petugas-petugas negara. Petugas-petugas negara yang ada di Kufah. Umar bin Khattab khalifah. Ma'ruf. Mau nggak engkau ketika engkau datang ke situ, tak tuliskan surat kepada petugas-petugas di sana, gubernur yang ada di Kufah atau jajaran apa? Staf kenegaraan kekhalifahan yang ada di Kufah tersebut. Apa kata Uwais? Sebagai bentuk seorang yang ikhlas, sebagai bentuk orang yang nggak mau dikenal, sebagai bentuk orang yang nggak mau namanya muncul. Kata beliau, akunu fi ghubara'in nasi ahabbu ilayya. Keberadaanku di keterasingan manusia lebih aku cintai. Lebih aku cintai. Ini orang soleh. Ini orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul apa? Ikhlas di dalam perjalanannya. Gak pengen dikenal oleh orang. Gak pengen nampak bahwasanya dia adalah orang yang hebat. Gak pengen nampak kalau beliau adalah orang yang apa? Adalah orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang manaqib tentang beliau, keutamaan tentang Uwais Al-Qarni ini. Maka kata beliau, falamma kana fil amil muqbil. Tatkala di tahun selanjutnya, hajja rajulun min asyrafihim. Telah berhaji salah seorang dari apa? Ketua kabilah Murad tersebut. Fawafaqa Umar. Akhirnya Umar bertemu dengan ketua kabilah tersebut. Fasa'alahu an Uwais. Umar pun bertanya tentang Uwais. Apa yang dikatakan oleh kepala kabilah, ya? Kepala suku Bani Murad itu, beliau mengatakan taraktuhu rathal bait. Aku telah meninggalkan dia dalam keadaan apa? Rumahnya rusak. Qalilal mata. Dia itu adalah orang yang miskin. Orang yang miskin. Kemudian qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'amdadi ahli Yaman min Murad thumma min Qarnin kana bihi baras ila akhiril hadis. Maka fa'ata Uwais. Sehingga ketua kabilah tersebut datang kepada Uwais. Faqala istaghfirli. Dia juga minta kepada Uwais tersebut apa? Untuk minta didoakan. Qala Uwais pun mengatakan anta ahdatsu ahdan bisafarin saleh. Engkau yang justru baru apa? Baru pulang dari safar yang baik, pulang dari haji. Harusnya apa? Fastaghfirli. Harusnya apa? Engkau yang mendoakan aku. Baru pulang dari haji, gitu. Baru pulang dari safar yang baik, gitu. Makanya ini menunjukkan bahwasanya apa? Kalau orang baru pulang dari haji, ya kan? Baru pulang dari haji, kalau di kampung-kampung gimana? Orang datang minta didoakan kan? Nah, ini yang dilakukan, gitu. Dikira itu nggak ada dalile, gitu. Gitu. Makanya biasanya ada yang bawa air zam-zam, karena air zam-zamnya nggak cukup, dicampur dengan apa? Jampet, gitu. Ya, zam-zam sama pet itu, tahu pet? Itu? Keran gitu. Kalau saya bilang itu dulu zam-zam pet gitu. Zam-zam campur air pet gitu, maksudnya air keran gitu. Yang penting apa? Orang air zam-zam sithik, meskipun tak tetes. Nah, ini yang dikatakan oleh Uwais. Kata Uwais, engkau yang baru pulang dari safar soleh, maka apa? Fastaghfirli. Kemudian beliau mengatakan, lafaita Umar. Engkau bertemu sama Umar. Maka beliau mengatakan, na'am. Iya, makanya kamu minta apa? Minta ampunan. Karena engkau ketemu sama Umar. Fastaghfarallahu. Akhirnya Uwais pun memintakan ampun untuk ketua kabilah tersebut. Fafatana lahun nas. Hingga akhirnya manusia sudah mulai memahami kedudukan Uwais Al-Qarni ini. Sudah mulai memahami tentang begitu luar biasanya manaqibnya. Akhirnya apa? Fantalaqa ala wajhihi. Kemudian beliau pergi dari tempat tersebut. Nah, inilah ikhwan. Orang-orang yang ikhlas. Mereka itu adalah orang-orang yang enggak pengen dikenal. Orang-orang yang ikhlas mereka adalah orang-orang yang enggak pengen zuhur, nampak. Orang-orang yang ikhlas
Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mulai nampak, ketika sudah mulai muncul tentang namanya, maka apa? Dia berusaha untuk menghindar. Dan banyak para sahabat yang melakukan hal-hal yang seperti ini. Coba kita lihat bagaimana kisahnya orang-orang yang ikhlas. Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau mau dibilang, Nabi Yusuf punya kedudukan hebat. Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyute Nabi. Tetapi ketika Nabi Yusuf alaihissalam punya kedudukan yang begitu hebat, beliau nggak serta-merta aku anak Nabi. Nah, meskipun beliau anaknya Nabi, ketika dibuang, dijadikan budak, Nabi Yusuf alaihissalam terima. Direndahkan, dijadikan budak, dijual beli, diterima. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian gak salah, dipenjara. Coba kalau kita nyewa lawyer, ya, Nabi Yusuf terima. Ya sudah, ini perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan. Maka apa? Ketika Nabi Yusuf alaihissalam pun sudah nampak, sudah muncul kebenaran, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah serta-merta Nabi Yusuf alaihissalam pun kemudian bertindak sewenang-wenang? Enggak. Nabi Yusuf alaihissalam pun sama seperti hanya orang-orang yang lain, cuma bagi-bagikan makanan kepada orang-orang yang kepada orang-orang yang membutuhkan. Hingga akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam pun menjadikan apa? Semua keadaan menjadi keadaan baik. Saudaranya jahat menjadi baik, bapaknya menjadi sadar. Ya. Kemudian wanita yang menggoda itu menjadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dampak dari orang yang apa? Dampak dari orang yang ikhlas. Makanya tidak akan pernah bisa menyelesaikan sebuah permasalahan kecuali mereka orang-orang yang ikhlas. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab." Maka haditsa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh benar ada pada ceritanya Nabi Yusuf itu apa? Ibrah. Pelajaran yang begitu luar biasa bagaimana perjalanan orang-orang yang ikhlas. Dan itu enggak dibuat-buat. Tetapi apa? Di situ ada hudan, ada rahmah. Dan di situ ada apa? Ibrah bagi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ikhwani wa akhwati fillah, cerita Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah termasuk di antara asyarah mubasysyirin bil jannah. Bagaimana beliau termasuk di antara orang yang bisa menaklukkan perang Al-Qadisiyah. Tahu Pak perang Al-Qadisiyah, Pak? Ya. Ketika itu peperangan terjadi di Kufah, di negeri Irak. Peperangan yang terjadi di Al-Qadisiyah, bagaimana beliau Ibnul Jarrah, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dijadikan sebagai pemimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Hingga akhirnya kemenangan didapatkan oleh kaum muslimin. Dan hingga akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah dijadikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menjadi gubernur ketika itu di Kufah. Apa yang terjadi? Abu Ubaidah bin Jarrah mendatangkan keadilan yang begitu luar biasa. Difitnah. Bahwasanya Abu Ubaidah zalim, Abu Ubaidah adalah orang yang mengambil harta dan lain sebagainya. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah ketika dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala dengan tuduhan tersebut, Umar ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Memberhentikan Abu Ubaidah bin Jarrah dari kepemimpinannya di Kufah. Abu Ubaidah, meskipun beliau nggak salah, ya sudah diterima sebagai bentuk taatan kepada siapa? Kepada khalifah. Apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah? Beliau balik ke Madinah. Dan yang dilakukan oleh beliau kemana? Ketika nama beliau termasuk di antara asyarah mubasysyirin bil jannah, beliau termasuk di antara kibarus sahabat. Beliau apa? Beliau beruzlah, menenangkan diri dengan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika fitnah sudah banyak, ketika fitnah begitu luar biasa di kota Madinah, beliau justru malah angon kambing. Angon kambing. Justru beliau memelihara kambing sehingga anaknya datang kepada Abu Ubaidah bin Jarrah dan mengatakan, "Ya abati, wahai bapakku, kenapa engkau enggak datang saja ke kota Madinah? Engkau ini baru sahabat. Engkau datang ke kota Madinah, di mana di kota Madinah itu orang-orang lagi berebutan tentang apa? Kekuasaan." Apa yang dikatakan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah? "Saya tinggal di sini menjadi orang yang enggak dikenal, ahabbu ilayya." Saya lebih senang menjadi orang yang enggak dikenal. Ini orang-orang yang mereka punya kekuatan di dalam beribadah, kekuatan di dalam ikhlas, mereka apa? Siap untuk tidak dianggap. Siap untuk tidak dianggap. Kita ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kadang subhanallah di dalam sebuah komunitas kadang kita nggak dianggap saja. Kita apa? Kita cari komunitas yang lain di mana saya itu bisa apa? Supaya saya bisa dianggap. Gitu. Di mana harga diri saya nggak dianggap. Gitu kan? Kita saja subhanallah kalau sudah di sebuah perusahaan kemudian kita nggak dianggap, kita apa? Ya kita mundurkan diri, ya merasa bahwasanya saya tidak dihargai. Ini semua sebenarnya perjalanan yang mengantarkan kita untuk apa? Untuk ikhlas. Apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perjuangkan, betul-betul apa? Lillah. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Sulit atau enggak? Oh, sangat sulit. Sangat sulit. Makanya disebutkan Abdullah bin Mubarak ketika beliau sebagai seorang ulama dan beliau sebagai seorang donatur, ya, Abdullah bin Mubarak ini orang kaya, alimnya di zamannya, tapi di satu sisi beliau adalah orang yang apa? Punya uang. Subhanallah, Abdullah bin Mubarak, beliau gajinya ulama di zamannya beliau yang ngasih. Beliau yang ngasih gaji. Tetapi ketika beliau berada di sebuah tempat yang tidak dikenali oleh orang, kemudian beliau disepelekan, apa katanya Abdullah bin Mubarak? Ya Allah, jadikanlah kehidupanku seperti ini. Jadikan kehidupanku seperti ini. Kenapa? Karena Abdullah bin Mubarak kalau beliau jalan dan diketahui beliau Abdullah bin Mubarak, maka apa? Belanjaannya dibawakan. Ya kan? Kitabnya mana Ustaz? Dibawakan kitabnya. Ya kan? Kemudian apa? Beliau kalau seumpamanya ngantri, nggak perlu antri. Kenapa? Abdullah bin Mubarak punya privilege. Ya, kalau bahasa sekarang privilege, ya kan? Gitu ya. Privilege. Jangan salah ucap soalnya lidahnya lidah Jawa. Ya. Kalau kita sekarang yang kita cari apa? Gimana kita mau belajar ikhlas? Yang selama ini kita cari apa? Privilege. Ya? Kadang suruh ngantri bikin paspor imigrasi saja, tenang, anak punya kenalan, seluruh. Ya. Cari apa? Cari privilege. Ya. Selalu kita itu selalu cari syafaat. Gitu. Kenapa, Pak? Kok kita itu nggak pernah belajar untuk menjadikan diri kita ikhlas? Nggak pernah belajar untuk menjadikan diri kita itu menjadi orang yang biasa-biasa saja. Gitu. Makanya ini, perjalanan orang ikhlas itu nggak mudah. Apalagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ilmu, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kedudukan. Ini apa? Allahu Akbar walillahilhamd. Perjalanan untuk menjadi orang ikhlas itu nggak mudah. Makanya ada sebuah cerita bagaimana para salafus saleh dahulu, seorang guru, ya kan? Seorang guru ketika belanja ke pasar, kemudian beliau bawa barang dagangannya sendiri, ya kan? Kemudian murid-muridnya ngikutin, ya. Kemudian apa? Disuruh pergi, disuruh untuk pergi. Kenapa? Karena kalau engkau mengikuti, kamu dapat fitnah, saya juga dapat fitnah, gitu loh. Kamu dapat fitnah mengikuti saya juga dapat fitnah, gitu. Karena saya diikuti, orang akan melihat, oh ini orang penting, gitu. Sebagian yang lain harus bawa belanjaan dengan segoyong sampai goyang-goyang gitu. Apa? Kemudian muridnya mau ngambilin, enggak, biarin. Saya pengen ngancurin setan yang ada di kepala. Karena kalau orang itu sering sering dilayani, orang itu sering dielu-elu, orang itu sering dihormati, untuk menjadi orang yang ikhlas itu berat. Untuk menjadi orang yang ikhlas itu begitu berat.
Coba kalau seandainya seorang ustadz gitu kan, kemudian habis itu terus gak dihormati dan lain sebagainya, bisa nggak? Kuat nggak untuk belajar yang namanya keikhlasan? Bukan hanya sekedar menjadi orang yang ikhlas, hafal innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, terus kemudian kita menjadi orang yang ikhlas. Enggak. Ikhlas itu butuh perjalanan. Ikhlas itu butuh untuk diproses di dalam diri. Ikhlas itu butuh untuk diperjuangkan. Siap kita enggak untuk menjadi orang yang enggak dianggap? Siap enggak kita menjadi orang yang tidak dipandang? Siap enggak kita menjadi orang yang direndahkan? Kalau kita siap, ya itulah perjalanan orang-orang yang ikhlas. Salah satu contohnya yang dicontohkan oleh beliau ini, Uwais ibni Amir. Kalau cerita panjangnya ikhwan, Uwais ibni Amir ini, beliau itu di dalam kafilah tersebut, di dalam sebuah perjalanan tersebut, itu bukan orang yang berada di depan, enggak. Beliau itu adalah orang yang di mana? Orang yang berada di belakang, barisan belakang yang orang nggak dianggap, gitu loh. Yang bagian ngurusi kuda atau bagian ngurusi ini dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan tentang rubba as'asin akhbarin yamuddu ila sama, terkadang ada orang yang dia itu akhbar, ya kan? Akhbar itu berdebu, kemudian rambutnya compang-camping, tapi apa? Yamuddu yadahu ila sama, kalau dia sudah mengangkat tangannya ke langit, wa aqsama 'ala Allah la abar. Kalau dia sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Kenapa? Karena kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang begitu tinggi. Kedudukan Allah Subhanahu wa taala, kedudukan dia di sisi Allah yang begitu luar biasa. Sehingga doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita melihat orang cuma dari dohirnya, najis, ya, jam tangannya api, sepatunya api, ini ketok keren. Tapi ketika kita melihat orang semuanya penampilannya itu sogah gitu, maka terkadang kita sepelekan. Terkadang itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ketakwaan dan ketaatan. Maka kata beliau, innal ikhlasa lillah. Sesungguhnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala min ahammi wa ajalli a'malil qulub. Ikhlas itu adalah termasuk di antara yang terpenting dan yang paling agung dari amalan-amalan hati. Ikhlas termasuk di antara apa? Amalan yang paling agung di dalam hati seseorang. Bal yu'addu umdatu a'malil qulub. Bahkan amalan ikhlas ini dihitung sebagai apa? Umdah. Umdah itu tiang yang penting, di dalam amalan hati. Wa asasu sholahi sarirah. Begitu pula pondasi kebaikan batin seseorang. Kapan? Kalau seseorang itu menjadi orang yang ikhlas. Haitu inna julla a'malil qalbiyah al-mahbubati lillah ta'udu ila sifatil ikhlas. Karena seluruh amalan-amalan hati yang dicintai oleh Allah, semuanya itu kembali kepada sifat ikhlas. Semuanya kembali kepada sifat ikhlas. Nah, sekarang ikhlas, apa sih definisi dari ikhlas? Al-ikhlasu lillahi jalla wa ala lahu iddatu ta'rifat. Ada beberapa definisi. Yang pertama, al-ikhlas huwa ifradul haqqi subhanahu ta'ala bil qasdi bit ta'ah. Yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala tujuan di dalam ketaatan. Itu namanya ikhlas. Antum belajar ikhlas, menjadikan Allah sebagai tujuan, bukan karena gak enak sama ustaz. Datang pengajian, gak enak lah kalau nanti gak ketok sama ustaz. Enggak, tapi apa? Betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan tujuannya Allah di dalam semua apa? Di dalam semua amalan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali apa? Liya'budullah mukhlishina lahuddin. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan bagi Allah seluruh agama ini. Ya seluruh agama apa? Ya seluruh ketaatan. Seluruh ketaatan apapun itu, bahkan kita nyingkirkan, menghilangkan gangguan di tengah jalan, tujuannya untuk apa? Tujuannya lillah. Tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang istri melayani suami bukan tujuannya cuma mengharapkan apa? Ridho suami, tapi apa? Tujuannya lillah.
Begitu pula seorang suami ngurusi atau berbuat baik kepada istrinya, itu pun tujuannya apa? Lillah. Itulah hakikat dari sebuah apa? Dari sebuah keikhlasan. Hakikat dari sebuah keikhlasan. Wakila, dan dikatakan ikhlas itu apa? Allah tatluba ala amalika syahidan illallah. Engkau tidak mencari saksi terhadap amalanmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mau orang tahu, mau orang enggak tahu, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya. Sehingga kita beramal enggak pengen dilihat sama orang. Kita beramal tidak pengen dilihat oleh manusia, enggak pengen juga dipuji oleh orang lain. Sehingga wala mujazian siwahu, dan kita tidak mengharapkan pahala kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus betul-betul kita kejar. Hakikat dari sebuah keikhlasan, jadikan Allah tujuan. Hakikat dari sebuah ikhlas yaitu apa? Kita jadikan Allah sebagai saksi. Makanya orang ikhwan, kalau betul-betul ikhlas, dia nggak usah pusing. Kenapa? Wawudi al-kitab. Kitab itu sudah nanti ketika diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua amal baik kita itu akan dicatat. Gitu loh. Enggak perlu nyuruh orang lain nyatet amal kebaikan kita, gitu loh. Kadang kita itu mau berbuat baik, tolong ya catat nanti nama saya di situ, gitu loh. Enggak perlu. Gitu. Apalagi mau bangun sesuatu kemudian bikin apa? Bikin sak gede-gede nih, gitu kan? Apa namanya? Prasasti, ya. Namanya sebesar-besarnya enggak perlu. Allah Subhanahu wa taala yang mencatat, gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala syahid. Fatarul mujrimina mushfiqin, ya kan? Wa yaqulun ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil, yang besar, amalan baik itu akan dicatat. Amalan buruk juga dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Enggak perlu apa? Enggak perlu kita menjadikan orang lain itu sebagai saksi untuk apa? Untuk menjadikan amalan kita itu menjadi amalan yang sah. Kayaknya amalan saya itu sah kalau apa? Kalau sudah dipersaksikan. Enggak, anak tadi, ya. Wis amal lo ya. Sudah beramal, wis nyumbang. Sudah gitu apa? Dibesarkan lagi nih suaranya. Enggak, tapi apa? Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai saksi. Itu hakikat dari apa? Hakikat dari sebuah keikhlasan. Disebutkan waqala Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu taala, antastawiya af'alul abdi fi dhahiri wal batin, itu ikhlas. Ikhlas itu yaitu persamaan perbuatan seorang hamba di dhahir sama batin, itu ikhlas. Ya. Apa yang ada di dhahir dan apa yang ada di batin itu sama, itulah hakikat dari yang namanya ikhlas. Nah, kita mau ketemu sama bulan Ramadan ini, ikhwan, itu butuh sekali terhadap yang namanya ikhlas. Ya. Kenapa? Supaya kita mau beramal. Supaya kita kuat di dalam beramal. Meskipun kita ketika masuk di bulan Ramadan ketaatan yang begitu banyak, di situ biasanya sedekah, ya kan? Di situ biasanya apa? Salat tarawih. Jangan kita salat tarawih, gitu kan? Cuma apa? Ini kemana ini kan? Sambil ditelok gitu teman-temannya. Habis itu nggak lihat tarawih di situ. Maka apa? Hendaknya salat tarawih lillah. Cukup Allah sebagai saksi. Ngaji Al-Quran, ya nggak perlu kita tampakkan ke orang. Sekarang subhanallah dibuat status ngaji dulu. Ya, bentar lagi ini banyak status. Ya, status apa? Tarawih dulu. Itu bentar lagi tarawihnya banyak. Bahkan apa? Sahur dijadikan status. Ya. Sahur dulu, gitu. Sahur jadi status. Ngapain gitu loh. Buka jadikan status. Kemudian apa? Tarawih dijadikan status. Ngaji Al-Qur'annya difoto. Ceklek. Kemudian jadikan status. Kayak apa? Gitu. Sedangkan kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas. Makanya potensi untuk seseorang itu ikhlas di zaman kita sekarang ini begitu apa? Begitu luar biasa. Sulitnya. Apalagi nanti kalau sudah pembagian sembako. Pembagian sembako. Pembagian sembako tolong ya di apa namanya? Dokumentasi. Kayak apa?
Makanya ini ikhwan. Lo buat apa? Biarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan kita di dalam beramal. Karena apa? Sesuatu yang sedikit, meskipun itu ya sudah, itu adalah sesuatu yang mungkin tidak mengganggu. Iya, mungkin tidak mengganggu, tapi lama-kelamaan kita lihat mengganggu. Lama-lamaan kita melihat mengganggu. Bukti kalau terkadang kita itu diuji keikhlasannya ketika kita bikin status mengerjakan sesuatu yang kita lihat apa? Piu. Ya kan? Ini siapa yang sudah melihat? Ya kan? Bahkan kita apa? Nunggu komentar. Gitu. Nunggu orang yang komentari. Ini kok gak ada yang komentari ya status saya ini. Gitu. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kita itu nunggu apa? Validasi. Sedangkan orang sekarang itu subhanallah validasi. Orang itu pengen memvalidasi dirinya. Gitu. Haus terhadap yang namanya apa? Validasi. Wah, sana sok-sokan ya. Belajar sama Mas Adi apa? Iya, kurang lebih seperti itu. Sehingga apa? Sehingga sekarang dikit-dikit bikin status sambil nunggu view-nya. Ini siapa yang mau komentari, gitu kan? Maka ini ikhlas bukan sesuatu yang mudah. Ikhlas adalah sesuatu yang berat, terkhusus di zaman sekarang. Apalagi yang berkaitan dengan ibadah haji sama umroh. Saya aja sampai bingung kadang. Gitu. Tanya sama Junas, setiap berangkat, beliau paling kecewa. Gitu. Kenapa? Setiap Ustadz Bayi berangkat nggak pernah ada dokumentasi. Gitu. Mending yang lain aja berangkat, gitu kan? Paling males, gitu loh. Kenapa? Serba tabrakan saya, Pak. Di satu sisi saya sama Junas disuruh untuk apa? Bikin dokumentasi buat jualan. Nah, kita berusaha untuk ikhlas, gitu kan? Makanya kadang apa? Serba bingung, gitu kan? Kita ini mau video sendiri kayak malu-malu, gitu kan? Kayak kata saya orang pantas gitu kan. Izin sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan seperti itu. Gitu. Nah, ini ikhwan yang harus betul-betul berusaha untuk apa? Berusaha untuk apa ya? Maksimalkan kita untuk menjadi orang yang ikhlas itu enggak mudah di zaman kita sekarang ini. Dengan sosial media, dengan banyaknya status yang lain dan lain sebagainya. Maka kenapa kok kita harus belajar ikhlas dan terus berusaha untuk apa? Terus berusaha untuk menggiring keikhlasan kita dan terus kita coba jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Ya seperti itulah ikhlas itu dibangun di dalam diri seseorang. Kata beliau, wa yatabayyanu ahammiyatul ikhlasi fi iddati umur, menjadi sebuah jelas pentingnya keikhlasan itu di dalam beberapa perkara. Minha, kenapa ikhlas itu penting? Kata beliau, yang pertama, annal ikhlasa lillahi jalla wa ala wa mutaba'atan nabi huma syarta qabulil a'mal. Karena yang namanya ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul itu adalah merupakan dua syarat. Diterimanya apa? Diterimanya amal. Kita mau ngaji, kita mau sholat, kita mau puasa, kita mau ibadah yang lain. Maka apa? Syarat diterimanya amal itu dengan apa? Dengan ikhlas dan mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Fa'idha akhallal abdu bi ahadi hadaini syartaini lam yuqbalil amalu. Kalau seorang hamba dia akhalla, dia ada celah atau meninggalkan salah satu dari dua syarat ini, maka apa? Tidak diterima amalannya. Orang ikhlas tapi nggak mengikuti sunnah Rasul, nggak diterima. Orang mengikuti sunnah Rasul tapi nggak ikhlas juga nggak diterima. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Mulk. Apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian tujuannya untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Allah mengatakan yang paling baik. Allah nggak mengatakan aktsaruhum amala, yang paling banyak, enggak. Karena kejar-kejaran kita itu bukan di kuantitas. Kejar-kejaran kita berada di dalam sebuah kualitas. Bagaimana kualitas ibadah kita itu menjadi kualitas yang paling bagus? Makanya Fudail Ibn Iyad ketika beliau menafsirkan ahsanu amala yang paling bagus, maka apa? Akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling apa? Menyerupai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Qalu ya Aba Ali. Kemudian mereka bertanya kepada Fudail, wahai Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu. Apa itu yang paling ikhlas dan apa itu yang paling benar? Maka beliau mengatakan, innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Sesungguhnya amal, apabila amal itu ikhlas tapi enggak shawab, enggak sesuai dengan sunnah, enggak diterima. Apabila amalan itu shawab, sesuai sunnah tapi enggak ikhlas, juga enggak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amal itu menjadi amalan yang ikhlas dan menjadi amalan yang apa? Yang sesuai dengan sunnah Rasul. Wal khalisu ayyakuna lillah. Namanya ikhlas itu dikerjakan untuk Allah. Was-shawabu ayyakuna 'ala sunnah, dan shawab itu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membaca tsumma qara'a qaulahu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini perintah untuk dua syarat tadi. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Tidak disebut dengan amal soleh kecuali apa? Sesuai dengan sunnah Rasul. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ini harus mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan. Jadi yang pertama, ikhlas ini penting karena dia syarat diterimanya apa? Amal. Kemudian yang kedua, ikhwan, kenapa ikhlas itu begitu penting? Kata beliau, yang kedua, anna tafadhala a'malil ibadi indallah wa thawaba 'alaiha yakunu 'ala qadril ikhlasi wa tahqiqihi fil a'mal. Bahwasanya jenjang amalan seorang hamba di sisi Allah, ya, takaran atau kadar amalan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dengan kadar keikhlasan. Tergantung dengan apa? Kadar keikhlasan. Dan bagaimana dia merealisasikan keikhlasan tersebut di dalam sebuah amal. Ini kalau kita pengen mendapatkan ganjaran yang besar, maka apa? Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ikhlas, maka apa? Ganjaran yang harusnya besar pun menjadi apa? Menjadi kecil. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama, rubba amalin saghirin apa? Yukabbiruhun niyah. Wa rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyah. Terkadang amalan itu kecil, Pak. Amalan itu amalan kecil, mungkin buang sampah, ya kan? Apa sih? Itu amalan atau bukan? Wilayah iman atau enggak? Jangan lihat sampah gitu kan. Di tengah jalan, kemudian sama masukkan ke tong sampah. Amalan kecil enggak? Amalan kecil. Tapi sama niat ikhlas karena Allah, jadi besar. Jadi besar. Terkadang seseorang itu melakukan amalan besar, tapi karena dia nggak ikhlas, nggak karena Allah, menjadi apa? Menjadi kecil, bahkan justru malah menjadi kebinasaan. Seperti yang datang di dalam hadis apa? Datang di dalam hadis awwalu man tusya'aru bihimun nar. Orang yang pertama kali api neraka itu dihidupkan untuk mereka. Siapa mereka? Mereka 3 kelompok. Mereka adalah al-jihadu al-jahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian mereka adalah orang al-alim, orang yang mengajarkan ilmu, ya kan? Kemudian yang ketiga, orang al-mutasaddiq, orang yang apa? Bersedekah. Gitu loh. Ini amalan-amalan besar semuanya. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, datang si alimnya. Apa yang engkau telah berbuat dengan nikmat yang aku berikan? Ya Allah, aku ya Allah sudah mengajarkan ilmu, belajar sampai capek dan mengajarkan ilmu supaya orang itu kenal sama engkau. Apa dijawab sama Allah? Jazabta. Engkau bohong. Engkau mengajarkan ilmu liqal annaka alim, supaya orang mengatakan engkau ustaz, supaya mengatakan engkau adalah ahlul ilm. Allah Subhanahu wa taala yattali ala qalbil ibad. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat hati seorang hamba. Seberapa besar kuat ikhlasnya seseorang. Ini padahal janji orang yang mereka alim dan mengajarkan ilmu, kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka ngapal Quran dan mengajarkan Al-Quran, tinggi di derajatnya di sisi Allah. Tapi karena gak ikhlas,
Karena supaya engkau dikatakan engkau sebagai seorang qori, bacaanmu bagus. Makanya ikhlas itu penyakitnya siapa? Ini penyakitnya ahlul ilm, penyakitnya orang yang berbuat baik. Ikhlas itu luar biasa. Berbeda kan kalau orang ahlu maksiat. Ahlu maksiat ikhlas karena ikhlas berbuat maksiat. Enggak. Makanya ikhlas ini nyerangnya siapa? Nyerangnya orang yang bertakwa. Nyerang orang baik, nyerang orang soleh. Gitu. Ini nggak mudah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulqu finnar, lempar ke neraka. Ini orang alim dan itu potensi ada pada anak sama antum. Gitu. Ya. Kalau jihad ada yang datang kepada Allah, orang yang berjihad, meninggal di dalam peperangan jihad. Apa yang kau telah lakukan? Ya berjihad ya Allah, li'ilahi kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Kadzabta, engkau bohong. Tapi apa? Engkau supaya dikatakan engkau adalah seorang pemberani, pahlawan. Ya. Akhirnya apa? Dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang suka sedekah. Duitnya akeh. Gitu loh, sedekah terus-terusan, Masya Allah. Apa yang kau telah perbuat? Ya Allah, aku memberikan untuk ini, dan itu. Tapi apa? Kata Allah, kadzabta, engkau bohong. Engkau melakukan itu supaya engkau dikatakan engkau adalah orang yang dermawan. Amalannya besar itu. Amalannya bukan amalan kecil. Amalan-amalan hebat yang bisa memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Tapi karena tidak ikhlas menjadikan dia apa? Dilemparkan ke dalam api neraka sebelum yang lainnya dilemparkan ke dalam api neraka. Tapi di sana ada amalan kecil. Amalan kecil yang mungkin dianggap gak ada harganya. Tetapi karena ikhlas. Karena ikhlas justru malah mendatangkan apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti wanita pezina yang ngasih apa? Minum sama seekor anjing. Ada ekor anjing yang ini yang dikasih minum anjing. Haus, melet-melet, ya kan? Taunya dari mana? Dia itu kalau haus itu kan melet-melet dan apa? Tanah itu di apa namanya? Dijilat-jilat. Dijilat-jilat. Ini seorang wanita yang pezina dia melakukan apa? Dia kasihan melihat anjing tersebut. Akhirnya dia ambilkan air ke sumur, kemudian dia berikan kepada anjing tersebut. Amalannya ya cuma kayak gitu kok. Tetapi karena dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Disebabkan karena apa? Tadi disebabkan karena ikhlas. Disebabkan karena ikhlas. Dan ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini perjuangan yang harus kita perjuangkan. Makanya kita jalan dari rumah ke saung, belajar, menuntut ilmu. Terkadang kita setoran, terkadang kita ngaji, terkadang kita melakukan amal soleh, melakukan kegiatan bakti sosial dan lain sebagainya. Ini keikhlasannya itu harus betul-betul dijaga. Keikhlasannya itu harus betul-betul apa? Dipupuk. Bagaimana cara memupuk keikhlasan tersebut? Ma'rifatullah, harus kuat kenal sama Allah. Gitu. Karena orang itu bisa ikhlas karena kuat pengenalannya kepada Allah. Orang itu nggak bisa ikhlas, ikhwan. Kenapa? Karena orang itu pertama nggak bisa ikhlas, pengen tadi validasi untuk dirinya sendiri, pengakuan untuk dirinya sendiri. Padahal kalau dia tahu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya ketika dia melakukan seperti itu pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Orang itu bisa sholat, ditolong nggak sama Allah? Ditolong. Ketika seseorang itu bisa melakukan sedekah, ditolong nggak? Ditolong. Ketika orang itu bisa ngajar, ditolong apa nggak? Ditolong. Kalau orang betul-betul kuat memahami itu dan itu terus-terusan dihadirkan bahwasanya dia tidak punya kebaikan kecuali pertolongan dari Allah, maka apa? Allah yang pantas untuk dipuji. Hanya Allah yang pantas untuk ditinggikan. Hanya Allah yang pantas untuk kita agungkan. Sehingga apa? Ketika ada orang yang memuji, maka kita katakan apa? Itu semua pertolongan Allah, bukan Anda. Kita ini orang yang rendah. Kita ini orang yang apa? Orang yang nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kuat, maka apa? Maka semakin mudah. Orang itu untuk apa? Untuk bisa ikhlas di dalam perjalanan ibadahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, fa innal a'mala tatafadalu bitafaduli ma fil qalbi minal imani wal ikhlas, wa innar rajulaini la yakuna maqamuhuma fis saffi wahidan wa baina salatihima kama baina as-sama'i wal ard. Kata Syekhul Islam,
Sesungguhnya amalan itu tergantung kemuliaannya itu dengan apa? Dengan takaran yang ada di dalam hati dari yang namanya keimanan dan ikhlas. Terkadang ada dua laki-laki, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu kedudukannya sama di satu shaf, ketika sholat. Tapi apa? Antara kedua sholatnya itu langit dan bumi. Yang satu ikhlas, pahalanya banyak. Yang satu apa? Nggak ikhlas, nggak dapat apa-apa. Begitu pula apa? Coba sekarang kita itu nggak usah jauh-jauh di majelis ilmu kita sekarang, gitu loh. Di majelis ilmu kita yang kita sekarang hadir, yang didapatkan itu berbeda-beda. Ada yang didapatkan mereka subhanallah 100%, ada yang didapatkan dari majelis ilmu tersebut 80, ada yang 60%, ada yang 30%, ada yang dia Ustaz Bayi ini ngomong apa? Aku orang mudeng-mudeng gitu. Itu ada yang seperti itu. Coba kenapa kok satu majelis gurunya podo, kitabnya podo, gitu. Tapi apa? Tapi yang didapatkan berbeda-beda. Yang didapatkan berbeda-beda. Itu karena kekuatan seberapa besar keikhlasan di dalam hati seseorang. Karena Allah melihat. Allah itu maha memperhatikan. Ini ikhlas, ini jujur, ditolong sama Allah, dibukakan, dikasih paham, dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu seberapa besar seseorang itu keikhlasannya, kejujurannya, ya Allah Subhanahu wa taala akan bukakan untuk orang tersebut apa? Ya sebegitu juga. Makanya apa? Makanya nggak heran kalau seumpamanya satu majelis yang satu kok paham, yang satu nggak paham, yang satu mudeng, yang satu rada mudeng, semua kembali kepada apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, waqad qila, telah dikatakan rakaatani min alimin afdalu min sab'ina rakaatan min jahilin. 2 rakaat dari orang yang alim yang mengerjakannya itu jauh lebih afdal, lebih mulia daripada 70 rakaat dari orang yang bodoh. Kenapa? Karena kualitasnya berbeda. Orang alim ketika dia sholat, dia datangkan ikhlasnya, dia datangkan kejujurannya, dia datangkan rojaknya, dia datangkan khaufnya, dia datangkan khusyuknya. Orang jahil terkadang apa? Dia sholat apa? Cuma gerakan. Ya nggak dapat apa-apa. Makanya 2 rakaat dari alim itu jauh lebih apa? Lebih baik daripada 70 rakaat dari orang jahil. Wa urida bihi al-alimu bidaqaiki afatil a'mali. Yang dimaksud dengan al-alim yaitu apa? Orang yang paham dengan daqaiki afatil a'mali, dengan rincian-rincian pembatal-pembatal amalan atau yang merusak amalan. Hatta yakhlusa minha, sampai dia itu terselamatkan darinya. Sedangkan orang yang bodoh, yang duru ila dhahiril ibadah. Orang bodoh itu selalu melihat kepada zahirnya ibadah. Orang dia sholat kok, gitu. Tapi kalau orang alim dia melihat ini sholat, tapi dia ada afatnya, ada kurangnya. Apa kurangnya? Coba dia sholat tapi garuk-garuk terus, ya. Nah, dia nggak khusyuk, ini menunjukkan nggak khusyuk. Maka ini perbedaan antara orang alim sama jahil. Orang alim 2 rakaat tapi apa? Datangkan seluruh amalan hati. Orang jahil kadang sholat banyak, sehingga apa? Sehingga dia tidak mendatangkan. Dan itu yang harus kita siapkan nanti di bulan Ramadan. Gitu. Jangan cuma apa? Aku sholat taraweh. Itu sholat taraweh nggak khusyuk, nggak opo, gitu kan? Sholat taraweh cuma ngejar apa? Cepat. Itu loh di masjid situ enak sholat taraweh, ngopo? Kulhu. Semuanya apa? Kulhu. Terkadang ini, kawan, ikhlas ini harus betul-betul kita siapkan. Kita itu kadang ya, iktikaf coba. Iktikaf, sholat tarawih. Kita itu kan kadang milih masjid, ya kan? Kenapa itu iktikaf di situ? Enak, akeh makanane. Loh, ini mau makan atau mau iktikaf? Gitu. Kadang kan orang itu subhanallah. Kadang saya pernah tanya soalnya, Pak, iktikaf di mana, Pak? Itu iktikaf di situ. Nggak perlu saya sebutin. Loh, kenapa, Pak? Kan di sini juga ada, Pak. Rumahnya dekat sini. Kalau di sana Ustaz, makanannya terjamin. Saya bilang, Bapak mau makan atau mau iktikaf, Pak? Ya dua-duanya Ustaz. Niatnya harus dibenerin dulu. Kadang seseorang itu taraweh di mana? Di situ. Kenapa?
ada kopi gratis. Terkadang mau kajian aja iming-imingnya malah dunia gitu kan. Iming-imingnya malah yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kajian iming-imingnya apa? Pahala. Tarawih iming-imingnya pahala. Ngaji Quran iming-imingnya pahala. Jangan dirusak orang lain itu ikhlasnya. Terkadang panitia yang bantu merusak ikhlasnya orang ini. Ya, daurah gitu kan. Ini ada daurah, iming-imingnya apa? Makan siang gratis. Gitu. Coffee break apa dan lain sebagainya. Maka jangan dirusak ikhlasnya orang itu. Jangan bantu untuk merusak ikhlasnya seseorang. Biarkan apa? Biarkan dia berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Di dalam beribadah. Kemudian kata beliau, faraqatun minal anbiya ya afdal min mi'ati rakaati min ghairihim. Satu rakaat dari nabi itu lebih afdal daripada 100 rakaat dari selain nabi. Ya tentu nabi bagaimana ibadahnya. Wa qiyamul lailatin minhum afdalu min qiyamil layalil katsira min ghairihim. Ketika beliau salat malam, para anbiya lebih afdal daripada bangun malamnya kebanyakan dari selain mereka. Lima fi ibadatil anbiya min kamalit ta'zimi wal ijlali wal ikhlasi wal khusyu'i ma laysa inda ghairihim. Karena apa? Ibadahnya para anbiya, ibadahnya orang yang soleh, ibadahnya orang yang tahu dan kenal sama Allah, itu apa? Penuh dengan ta'zim, penuh dengan pengagungan dari Allahu Akbar. Itu sudah hati itu sudah mengagungkan Allah. Penuh dengan ijlal, bagaimana dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dirinya rendah, dirinya menghadap kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Bagaimana penuh dengan keikhlasan, penuh dengan khusyuk yang tidak ada pada selainnya. Oleh karenanya ini persiapan yang harus kita siapkan. Karena kita akan bertemu dengan sholat-sholat yang banyak. Sholat wajib, sholat sunnah, ya kan? Sholat tarawih, qiyamul lail, gitu kan? Semua harus kita siapkan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, tadi apa yang pertama, Bang Salim? Kenapa ikhlas itu penting? Nah, karena dia syarat diterimanya amal. Kemudian yang kedua, karena apa? Amalan itu tergantung dengan ikhlasnya. Seberapa besar dia akan mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga, ikhwan, kenapa kok ikhlas itu penting? Annal ikhlasa yudhaifu ajral a'mal wa in kanat shaghiratan. Ikhlas itu akan melipat gandakan pahala amalan-amalan meskipun itu amalan yang kecil. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa in taku hasanatan yudhaifha. Dan apabila kalian melakukan pada sebuah amalan yang baik, maka apa? Yudhaifha, Allah akan melipat gandakan amalan tersebut. Mas Pariono mana? Nggak ada. Nah, wa in taku, Mas Lukman, apa irobnya? Wa in taku. Jazm. Apa alamat jazmnya? Hah? Tes. Alhamdulillah. Asal katanya. Hah? Apa? Atayati taku. Nah, Ojang, biar hilang ngantuknya dikit. Apa irobnya Pak Ojang? Ketemu Pak Ojang?
Nah, Gayan PR. Teman-teman yang sudah ini Gayan PR. Nah, nanti sampaikan ke Ana. Kenapa kok dia menjadi tahu? Gitu kan? Padahal dia asal katanya kana. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan tentang hadis ini, ayat ini, asyratu amthaliha, yaitu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, ila aktsar min dzalika, sampai lebih banyak dari itu. Bihasbi haliha wa naf'iha, tergantung dengan keadaannya dan manfaatnya. Wa hali sahibiha, dan keadaan pelakunya, ikhlason wa muhabbatan wa kamalan, seberapa besar dia ikhlas, seberapa besar dia cinta, seberapa besar dia menyempurnakan pengagungan, di situ baru Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan memberikan ganjaran kepada orang tersebut. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan tentang puasa, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shoma ramadhana imanan sama apa? Ihtisaban, harus ikhlas. Puasa itu bukan karena melok-melok kaum muslimin puasa, nggak enak kalau aku nggak puasa. Tapi apa? Harus ihtisaban, ngarep pahala dari Allah. Ketika seorang itu salat tarawih, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qama imanan wa ihtisaban. Salat tarawih pun, salat malam harus apa? Ihtisaban. Harus mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah baru kita akan mendapatkan apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Harus mendatangkan amalan dohir dan harus mendatangkan amalan apa? Amalan batin. Apa amalan batinnya? Ikhlas, ta'zim, ijlal, khusyuk. Seberapa besar kita mendapatkan kekuatan itu, ya disitulah kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala dari Allah. Makanya ketika kita ketemu bulan Ramadan, itu harus kuat ikhlas kita. Puasa dituntut ikhlas, ngaji dituntut ikhlas, sholat tarawih dituntut ikhlas, sedekah dituntut ikhlas. Nah, keimanan ketika buka dituntut untuk ikhlas. Maka inilah yang harus betul-betul apa? Harus betul-betul kita praktekkan dari sekarang. Supaya apa? Supaya nanti ketika masuk bulan Ramadan, keikhlasan itu sudah mudah untuk kita lakukan. Kemudian yang keempat, kenapa kok ikhlas itu menjadi sesuatu yang penting? Kata beliau, annal ikhlasa yahmil qalba min da'ish syahawati wasyubahat. Ikhlas itu selalu menjaga hati dari penyakit syahwat dan syubhat. Ikhlas selalu menjaga hati dari penyakit syahwat dan penyakit apa? Syubhat. Kama annahu huwad dawa'un naji biidznillah lima libtuliya biha. Karena ikhlas itu adalah obat yang manjur dengan izin Allah bagi orang yang diuji dengan penyakit syahwat dan syubhat itu. Orang kalau dia diuji dengan penyakit syahwat dan syubhat, suka maksiat, maka apa? Belajar untuk ikhlas. Memperkuat diri untuk kenal sama Allah. Dan itu kata beliau, ya dulu ala hadzal makna qauluhu ta'ala an Yusuf alaihi salatu wassalam kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Seperti itulah kami memalingkan darinya keburukan dan fahsya, kekejian. Kenapa? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf itu termasuk di antara hamba-hambaku yang mukhlasin. Mukhlasin apa sih gonya? Isim maf'ul. Apa artinya isim maf'ul? Berarti apa? Yang diikhlaskan. Jadi Nabi Yusuf itu, makanya ada dua qiraat. Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Nabi Yusuf berjuang untuk menjadi orang yang ikhlas. Allah memudahkan dia untuk menjadi orang yang ikhlas. Karena hakikatnya orang itu untuk menjadi orang ikhlas, kalau nggak dikasih taufik sama Allah, nggak akan pernah bisa. Makanya ada dua qiraat. Nabi Yusuf ada perjuangan untuk menempuh jalan ikhlas. Terus apa? Kalau yang di sini mukhlasin, diikhlaskan. Nabi Yusuf itu diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan menjadi orang yang ikhlas. Makanya menjadi orang yang ikhlas itu nggak mudah. Butuh apa? Butuh taufik. Tapi apa? Butuh untuk diperjuangkan supaya kita pantas untuk apa? Untuk mukhlas.
untuk kita dijadikan sebagai orang yang diikhlaskan. Gitu loh. Qala al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala al-mukhlasin wa qara'a Ibnu Katsir wa Abu Amr wa Ibni Amir al-mukhlasin bi kasril lam, dengan kasrah lam, dengan mukhlisin. Jadi Imam Al-Qurtubi mengatakan Ibnu Katsir, Abu Amr dan Ibnu Amir itu bacanya apa? Al-mukhlisin dengan kasril lam. Sigonya berarti apa? Isim fa'il. Ya. Wa ta'wiluha, dan ta'wilnya alladzina akhlisu ta'atallahi wa qara'al baquna bi fathil lam, wa ta'wiluha alladzina akhlasahumullahu li risalatihi wa qad kana Yusufu alaihi salam bihataini sifatain. Jadi dengan dikasrah lamnya, dia sudah berusaha untuk mengikhlaskan kepada Allah ketaatannya. Kalau dibaca dengan fathah, maka takwilnya itu apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlasahumullahu li risalati. Allah yang memberikan kepadanya itu risalah, dan Allah yang menjadikan dia menjadi orang yang ikhlas. Dan Nabi Yusuf punya dua sifat ini. Mukhlis dan mukhlas. Ya kan? Li'annahu kana mukhlisan fi taatillah, mustakhlasan li risalatillah. Beliau adalah orang yang ikhlas di dalam ketaatan, dan adalah orang yang diberi keikhlasan di dalam menjalankan apa? Di dalam menjalankan risalah. Ini bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mukhlis saja angel. Oh, terus gimana kita mau mendapatkan mukhlas? Ya, harus mukhlis dulu, ada perjuangan. Untuk menjadi orang yang ikhlas, baru nanti dimukhlas sama Allah. Ya, baru nanti dijadikan apa? Maf'ul. Dimudahkan untuk menjadi orang yang ikhlas, ditegur sama orang, direndahkan sama orang. Biasa, kapan? Kalau kita sudah punya perjuangan sendiri. Allah melihat kita sudah pantas, ya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, wal jami'u lidzalika kullihi anna Allah sarafa anhu su'a wal fahsya li'annahu min ibadihil mukhlisina lahu fi ibadatihim. Dan kesimpulan dari apa itu semuanya, Allah telah memalingkan dari Yusuf alaihissalam keburukan dan kekejian karena beliau termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mukhlisin. Ikhlas di dalam peribadatannya kepada Allah. Alladzina akhlasahumullahu wakhtarahum, dan Allah telah memilih Nabi Yusuf, wakhtassahum dan linafsihi, dan mengkhususkan terhadap dirinya, wa asadda alaihi minan ni'am, dan memberikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan, wa sarafa anhum minal makarih, dan dipalingkan dari apa? Dari yang buruk-buruk, maka nubihi min khiyari khalqihi. Yang itu termasuk di antara apa? Mereka adalah orang-orang apa? Pilihan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Maka ini ikhwan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita harus menjadi orang yang ikhlas. Faman arada an yahmiyallahu qalbahu wa yudawiyahu min fitani syahwati wa syubhat. Barang siapa yang pengen dijaga oleh Allah hatinya dan disembuhkan hatinya dari fitnah syahwat dan syubhat, khosatan fi hadzal asr, terkhusus di zaman sekarang ini. Alladzi ibtalaina fihi bintisyari syahwat, yang dimana kita ini ujiannya itu syahwat, masya Allah, di mana-mana, ya kan? Seperti yang sering saya sampaikan, keluar ketemu apa? Paha ayam, dada ayam, ya, ketemu leher angsa. Ya. Ini banyak yang ada di jalanan itu terlalu banyak. Ya. Maka ini begitu luar biasa syahwat. Waraujani sauki syubhat, begitu pula syubhat yang terus-menerus dijual belikan. Fa'alaihi bil ikhlas, maka hendaknya seseorang itu menjadi orang yang ikhlas. Supaya apa? Supaya selamat dari yang namanya apa? Dari yang namanya fitnah syahwat dan syubhat. Dipalingkan oleh Allah. Karena Allah tahu hamba-hambanya yang ikhlas. Dan kenapa kalau orang ikhlas itu bisa selamat dari fitnah syahwat dan syubhat? Ada yang tahu, Pak? Ada yang tahu, Pak? Tak kasih hadiah, Pak. Pegang jahit. Ada yang tahu, Pak? Kenapa orang ikhlas itu bisa selamat dari fitnah syahwat sama fitnah syubhat? Oh, Karena pengenalannya kepada Allah lebih kuat. Karena pengenalannya kepada Allah lebih kuat. Ada yang lain jawabannya?
Apa boleh? Yang datangkan fitnah syahwat sama fitnah syubhat itu siapa, Pak? Siapa? Setan kan? Yang mendatangkan fitnah syahwat sama fitnah syubhat itu siapa? Setan, ya kan? Apa kata setan kepada Allah? Ketika qala la'ughwiyannahum ajmain, apa kata setan? Illa ibadaka minhumul mukhlisin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, saya enggak mampu. Setan itu ganggu orang, tapi kalau sudah ketemu orang ikhlas, kabur dia. Gimana mau ngasih syubhat? Gimana mau ngasih fitnah? Setan sendiri ngomong sama Allah dan bersumpah. Ketika apa? Ketika bersumpah, fabi izzatika la'ughwiyannahum ajmain. Demi izzamu, demi kekuasaanmu, wahai Allah, saya betul-betul akan apa? Menyesatkan mereka semuanya. La'ughwiyannahum ajmain. Tak goda dengan fitnah syahwat, dengan fitnah syubhat, semuanya mereka akan tak goda. Tapi apa? Kata setan, tapi kalau ada hamba-Mu yang ikhlas saya angkat tangan. Illa ibadaka minhumul mukhlisin. Kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Ampun setan itu. Kabur, tidak mau ganggu. Kenapa? Setan itu ganggu orang, Pak. Kalau nggak lewat harta, lewat wanita, lewat kedudukan, itu gangguan setan, ya kan? Begitu pula ganggu syubhat. Syubhat itu diganggu pikirannya, ya kan? Kalau harta, wanita, sama kedudukan, itu kan syahwat. Yang diganggu apa? Diganggu hatinya. Loh, ini orang ikhlas gak butuh itu semua kok. Dia ngelihat harta, bukan tujuan saya. Ngelihat wanita, bukan tujuan saya. Ngelihat kedudukan, bukan tujuan saya. Makanya orang ikhlas itu mau diganggu lewat itu, nggak mampan. Ketika orang ikhlas, dia kuat pengenalannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinannya tumbuh kuat. Makanya apa? Diganggu dengan syubhat, nggak mampan. Itulah yang menjadikan setan itu apa? Kabur dari apa? Dari orang yang ikhlas. Makanya perjuangan kita itu menjadi abdun mukhlis. Perjuangan kita itu menjadi seorang hamba yang ikhlas. Supaya apa? Supaya setan itu juga lari dari kita. Nah, kalau seseorang itu gimana? Baru digoda sama harta aja, kelopak-kelopak. Ya. Baru digoda sama kedudukan, sudah ngiler-ngiler. Ya. Baru digoda dengan wanita, waduh, keinginan. Gitu kan? Susah. Ya, terus gimana? Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan ikhlas kita itu perlu untuk diperbaiki. Ikhlas kita itu butuh untuk senantiasa dibenarkan. Paham sekarang, Pak? Toleransinya. Nah, yang ke berapa sekarang? Kelima, kenapa ikhlas itu penting dalam kehidupan kita? Sebegitu pentingnya ikhlas ini dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi kita ini kan belajar ikhlas cuma ngapal inamal a'malu binniyat sama wa umiru. Terus dikira kita itu sudah menjadi orang yang paling ikhlas sejagat raya ini. Gitu kan? Yang kelima, kenapa kita itu harus ikhlas? Kata beliau, annal ikhlaso idza tahaqqaqa fi amalin wa in kana saghiran aw yasiran fa innahu yakunu sababan bi idznillah li takfiril kaba'ir. Ikhlas kalau itu terrealisasikan di dalam sebuah amal, wa in kana saghiran, meskipun itu amalan kecil atau yasir, atau itu amalan yang sedikit, fa innahu yakunu sababan, maka sesungguhnya itu akan menjadi sebuah sebab dengan izin Allah li takfiril kaba'ir, untuk Allah mengampuni dosa-dosa besar kita. Wasababan kadzalika lidukhulil jannah, dan itu menjadi sebab orang itu masuk ke dalam surga. Wa qad dzakara Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala hadits al-baghi allati saqat kalban. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala telah menyebutkan hadis pezina yang memberi minum kepada seekor anjing. Fa ghafarallahu laha, Allah ampuni dosanya. Warrajulul ladzi amatal adza anit tariq, dan seorang laki-laki yang menghilangkan gangguan di tengah jalan. Faghfarallahu lahu, Allah ampuni apa? Ampuni dosanya. Makanya jangan pernah sepelekan, ikhwan. Namanya wilayah iman itu jangan pernah disepelekan. Kadang kita itu subhanallah, ya kan, masuk kamar mandi ngelihat WC kotor, kita cuma apa? Itu tahu kan? Ngelihat WC kotor. Kadang kita itu subhanallah ngelihat itu wilayah iman enggak? Ya kan? Ngelihat enggak disiram. Wilayah iman atau enggak? Wilayah iman, antum siram antum dapat pahala. Cuma kita malah kabur. Gitu kan?
bukan eekku. Terkadang kita itu subhanallah, ada seumpamanya telek gitu, ada seumpamanya di belakang masjid seumpamanya. Kemudian apa? Kita mampu nggak untuk melakukan itu? Mampu, itu amal soleh. Kadang kita subhanallah kecuek bebek, nggak harus. Kenapa kamu nggak bersihkan? Tenang, ada siapa? Tim bersih-bersih. Lo dikasih wilayah amal sama Allah Subhanahu Wa Taala malah nggak dijalankan. Kita itu dipertemukan sama Allah. Ini loh, untuk beramal kamu dapat pahala. Ini kayak kita ini, aku sakit pahalaku. Astagfirullahaladzim. Ini kesempatan ikhwan. Di mana di situ kita dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wilayah iman. Kadang kita ketemu sesama Muslim saja wilayah iman. Untuk apa? Tabassum, senyum, assalamualaikum, ya kan? Abot men. Untuk mengucapkan assalamualaikum. Saya itu Pak, kalau di PL3 itu sampai bosan dari bojoku. Ya, kata istri saya itu sampai bosan tukang satpam itu Pak. Bosan apa? Jawab salam. Ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Salam terus Mas. Sampai satpamnya bosan jawab salam. Gimana itu wilayah iman? Gitu. Itu adalah wilayah apa? Wilayah keimanan kita. Ketemu salam, kita mulai mendoakan mereka. Kita didoakan oleh Allah Subhanahu, didoakan oleh para malaikat. Gitu kan? Nah, ini adalah merupakan wilayah iman. Fahadihi saqat al-kalba bi imanin khalisin. Wanita itu dia memberi minum kepada seekor anjing dengan iman dan dengan keikhlasan, karena fi qalbiha, yang ada di dalam hatinya, faghfara laha. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Wa illa falaisa kullu baghin saqat kalban yughfar laha. Karena sesungguhnya tidak semua yang ngasih minum anjing diampuni dosanya. Wa kadzalika hadzal ladzi nahha ghusna syauki an-tariq. Begitu pula orang yang dia menghilangkan duri di tengah jalan, ada duri di tengah jalan, dipinggirin. Fi'luhu idzaka bi imanin khalisin. Ketika itu perbuatannya juga dibangun di atas keimanan dan dibangun di atas keikhlasan. Wa ikhlasun qaimun biqalbihi, ikhlas yang ada di dalam hatinya, faghfira lahu bidzalika. Akhirnya dia diampuni dosanya karena sebab itu. Fa innal a'mala tatafadalu bitafaduli ma fil qalbi minal imani wal ikhlas. Karena sesungguhnya amalan itu tergantung kemuliaannya itu sesuai dengan kadar apa yang ada di dalam hati dari yang namanya keimanan dan ikhlas. Wa fi muqabali haula, dan berbanding dari apa yang sudah disebutkan tadi, ada yu'ta yaumal qiyamah bi unasin ja'u bi a'malin ka'amsalil jibal. Ada mereka manusia yang didatangkan, mereka membawa amalan seperti gunung besar-besar. Fahada alimun wa hafidun lil Qur'an wa akharun anfaqa malahu wa akharun qutila fi sabilillah. Satu alim hafal Quran, baca Al-Quran, ngajari Quran, yang satu dia suka sedekah, yang satu terbunuh di jihad jalan Allah. Walakin lamma khalat a'maluhum minal ikhlas, tatkala amalannya itu kosong dari yang namanya ikhlas. Wa kanat li ghairi wajhihi, dan justru malah dia kerjakan untuk selain Allah, riyaan wa sum'atan, dalam keadaan pengen dipuji, pengen didengar, wa hubban lidzuhur, pengen nampak. Maka kana ashabuha nasallallahu al-afiyah awwala man tusya'aru bihimun nar. Maka orang-orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang pertama kali neraka itu dihidupkan api untuk mereka. Nasallallahu al-afiyah. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka persiapan Ramadan itu butuh apa? Butuh ikhlas. Kalau kemarin butuh tobat, sekarang butuh apa? Ikhlas. Nah, keikhlasan inilah yang harus betul-betul kita perjuangkan. Dan tidak mudah untuk mendapatkan ikhlas, itu tidak mudah. Harus banyak kenal Allah, harus tahu tentang dirinya sendiri, dan harus banyak mempelajari, mempraktekkan dalam kehidupan nyata bagaimana seseorang itu harus menjadi orang yang ikhlas. Ini fali waqti billah rahimahullah. Kita istirahat terlebih dahulu 10 menit sampai 15 menit. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti hingga zuhur insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.